Ya, ucapan selamat bagi yang terpilih, bagi yang tidak terpilih. Kalau saya suka pakai istilah moto dari klub Liga Inggris Liverpool. Karena ada yang tahu mempersiapkan diri menyongsong 2029 nanti. Kader Soksi siap? Siap? Harus. Ya. Kemudian yang ketiga, pilkada. Kita akan melaksanakan pilkada tanggal 27 November. Target Partai Golkar 60. Mungkin orang bertanya, nggak kegedean itu 60% ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 pilkada terakhir, target kita sama 60%. Tetapi yang kita dapat adalah 61,11%. Jadi bukan suatu cerita omong kosong, target kosong. Kalau Partai Golkar mentargetkan menang pada pilkada 2024 nanti tanggal 27 November untuk mencapai 60%. Ya. Dan saya berharap tentunya mudah-mudahan ada kader-kader Soksi yang ikut dalam konstelasi pilkada ini dan kontribusi kader-kader Soksi untuk memenangkan pilkada selayaknya pileg dan pilpres barusan, itu juga Partai Golkar sangat butuhkan. Partai Golkar, kita punya namanya program umum Partai Golkar. Ada 5 panca sukses, 5 sukses. Sukses pertama, bertransformasi menjadi partai modern. Ya, itu sukses pertama. Intinya apa partai modern? Partai Golkar harus punya kader-kader secara kuantitatif dan kualitatif hebat. Sudah dibuktikan pileg kemarin, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sukses kader, inovasi, kaderisasi dan keanggotaan. Yang ketiga, sukses pencapaian visi misi Indonesia Maju Indonesia Sejahtera tahun 2045 atau Indonesia Emas. Ramai sekarang orang bicara. Tapi Golkar sudah punya. Saat Pak ARB menjadi ketua umum, kita sudah punya. Tolong dicari Pak Sekjen. Yang sempat kita bicara sukses visi Indonesia Sejahtera 2045, kader Soksi itu kagak tahu. Padahal ini sudah diadopsi oleh pemerintah Jokowi dan diperbaiki tentunya, dan memang itu juga harus diperbaiki. Karena apa? Pada 2019 lalu Pak Erlangga meluncing 2018 lalu meluncing yang namanya program Making Indonesia 4.0. Itu sampai 2030. Itu syarat dengan era digital. Nah, inilah yang harus nih, ya, adik-adik mahasiswa harus dikombin supaya benar-benar visi Indonesia masuk sesuai dengan apa yang kita harapkan pada era itu. Ya, era itu pasti kita berbicara digitalisasi, cloud computing. Sekarang udah ramai orang bicara artificial intelligence. Sudah ramai. Samsung sudah bisa keluarkan handphone untuk itu dan lain-lain. Nah, kita akan masuk ke sana. Nah, anak-anak muda lah yang akan mencapai gitu. Yang keempat, kita sukses tentang demokratisasi, ya, intinya bagaimana kader Golkar tampil sebagai pemimpin. Dan yang terakhir, sukses pemilu dan pileg. Kenapa saya sampaikan ini? Karena tadi saya baca ada launching program kaderisasi, ya Pak ya. Itu penting karena terkait dengan tadi yang pertama, sukses menjadi partai sukses yang pertama, mentransformasi menjadi partai modern.
Partai modern harus punya kader-kader yang sangat berkompeten, apalagi menghadapi tantangan saat ini. Nah ini penting. Golkar saya sudah lakukan, saya bukan pekerjaan saya, tapi saya izin ke Waketum Kepartaian, karena itu bidang kaderisasi dan keanggotaan ada. Karena saya kecewa, bayangkan partai besar, kadernya yang tercatat dalam database hanya 711.000 orang. Padahal pengurusnya 1,6 juta. Aneh kan? Aneh. Sehingga saya coba per 21 September 2021 saya juga mulai kerja. Alhamdulillah sekarang sudah tercatat 3,1 juta yang tercatat dalam database, dan sekarang kita simpan dalam cloud. Jadi disimpan di atas. Siapapun yang jadi pengurus bisa buka. Kita punya data. Nah itu juga harus dimanfaatkan. Nah tadi cerita tentang kaderisasi. Ingat kita punya 2 organisasi saya, KPPG dengan AMPD, dan 8 ormas. Masing-masing ormas ini semuanya sudah punya segmen garapan. Kompartemennya sudah jelas. NKGR, segmen garapannya siapa? Kosgoro siapa? Soksi siapa? AMPI siapa? Ya. Kemudian MDI siapa? Ya. Kemudian Sakar Ulama siapa? HWK siapa? Masing-masing punya segmen. Kalau kita lihat tadi ada Mars Soksi, itu kan gambaran segmen garapan Soksi itu karyawan-karyawan, ya kan? Itulah logonya Soksi. Coba, ini kan logo pekerja, betul kan? Yang dulu katanya buruh dirubah jadi itu segmen utama. Tolong Pak Sekjen, saya ngomong sama Pak Sekjen karena kerjaan Sekjen, ya, itu jangan ditinggalkan. Ingat, buruh yang tercatat tahun 2020 jumlahnya sekitar 3,3 juta orang yang tercatat, ya, karena mereka itulah yang mendapat Jamsos Tech, ya, termasuk BPJS, itu yang tercatat. Yang lain belum. Jadi ada 10.700 unit, artinya perusahaan kalau kita bicara unit, dengan 3,3 juta buruh atau karyawan. Itulah salah satu garapan dari Soksi, ya. Sayang kalau Soksi logonya ini tidak menggarap itu, ya, tidak menggarap itu. Nah ada yang berusaha menggarap, dibentuklah namanya Partai Buruh, ya kan? Kemarin ikut. Ternyata minat berpolitik para buruh ini masih kecil. Kenapa? Partai buruh yang sehari-hari kampanye, demo, menggunakan identitas buruh, kemarin hanya mendapat 600-an ribu suara, hanya 20%. Masih ada, kalau oke lah, itu punya kamu, tapi masih ada 80% yang kita bisa ambil, kita bisa ajak. Apakah dia tidak tertarik? Artinya kalau dia bicara 20% itu dengan keluarga, yang saya katakan 3,3 juta itu buruhnya, belum keluarganya. Nah itu saya katakan segmen garapan dari program kaderisasi dari Soksi ini. Sehingga nanti kalau kita tidak membagi sesuai segmen ini, seperti pengalaman saya di Dapil, semua mengambil cerukan yang sama, akibatnya susah. Kalau di Dapil orang ngambil cerukan yang sama, akhirnya suara untuk partai jadi kecil. Coba dia keluar,
sesuai segmen masing-masing. Tapi itu pesan saya untuk Soksi dalam program ini, tolong segmen utama garap, segmen pendidikan silakan karena korelasinya akan ada, segmen kesehatan garap silakan, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan ya pada tahun 2029 Soksi benar-benar sudah kuat, sudah kokoh, sudah mencekram kader-kadernya di seluruh. Untuk siapa mereka itu? Ya untuk kader Soksi yang akan maju pileg, maju pilkada, untuk mereka juga. Ya, kita harus siapkan. Kalau saya siapkan 3 juta, bayangkan kader 3 juta, pengurus 1,6 dapatnya 23 juta. Seperti itu kira-kira gambaran bagaimana organisasi bergerak untuk bagaimana kita punya elektoral yang bagus. Soksi ulang tahun sudah 64, sudah 64 tahun ya, tanggal 20 Mei nanti insya Allah sudah cukup tua. Tapi kata orang suka jealous sama Golkar, terutama PSI. Golkar kok partainya katanya partai tua, tapi kok kadernya banyak yang muda-muda. Kami PSI partai muda, tapi kadernya banyak yang tua-tua. Nah, kebalik-balik dunia ini. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Sekjen, Pak Ketum, untuk berkolaborasi dengan Golkar, karena dia punya program nasional, ya. Jadi tidak usah, dia ada fasilitas beasiswa juga, ya. Tetapi persyaratannya itu mereka S1, ya. Tetapi bisa juga kalau mau minta kelas khusus, seharusnya bisa. Katakan untuk Soksi, dekat-dekat udah di sini ruang kelas, kalau banyak yang ini, kalau satu batch biasanya mereka 40 bisa digunakan. Sehingga saya katakan kenapa juga Golkar menang kemarin, karena memang segmen anak muda yang 56% tergarap dengan baik oleh Partai Golkar dengan menggunakan Golkar Institute, karena sudah 15 batch yang ditempuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat ulang tahun, insya Allah tanggal 20. Kemudian kita siap menghadapi pilkada. Waktu masih tidak terlalu panjang lagi, sekarang sudah bulan Mei, ya, 27 nanti tanggal bulan Agustus sudah pendaftaran. Nah, ada yang sudah kampanye, ada yang belum, tetapi mari saya mengimbau kader Soksi untuk betul bahu-membahu memberikan kontribusi yang besar untuk memenangkan pilkada pada 2024 ini tanggal 27 November, dan itu menjadi pijakan utama kita untuk bagaimana pada pemilu nanti maupun pilpres pada tahun 2029 nanti. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat dari Ketua Umum, mudah-mudahan Soksi tetap jaya. Golkar Indonesia, Golkar maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sekjen untuk tetap berada di atas panggung.